kita bertemu hari ini dalam podcast wawancara bersama narasumber Umi Dian dengan tema profesiku. Perkenalkan, nama saya Albi. Nama saya Kenzi. Nama saya Vio. Kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Umi Kenzi mengenai profesi yang Umi Kenzi jalani. Oke, silakan. Saya ingin menanyakan Umi sesuatu. Bisa jelaskan latar belakang pendidikan spesialis Umi? Oke, Albi. Jadi spesialis Umi ini latar belakang pendidikannya adalah pertama dokter, kemudian melanjutkan pendidikan di bidang spesialistik yang bekerja di belakang layar, yaitu di spesialis patologi klinik. Ya. Oh, oke. Juga saya ada. Oke, Umi. Mulai selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa Umi memilih bidang patologi klinik dan kedokteran laboratorium? Kenapa memilih? Karena bidang bidang laboratorium ini adalah bidang yang sangat penting. Nah, kan kita tahu kalau pengobatan pasien tuh ada yang dokternya ketemu langsung sama pasiennya, tapi ada juga yang penunjang. Nah, penentu diagnostik itu salah satunya adalah bidang laboratorium. Jadi Umi sangat berminat ke bidang laboratorium. Terima kasih. Oke, terima kasih Umi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan Umi mulai praktik di bidang ini? Oke, praktek di bidang ini awalnya dari dokter dulu. Dokter Umi 2012. Kemudian spesialistik ini Umi mulai dari 2022. Tahun 2022 di Jakarta ini, ya. Oke, terima kasih. Apa saja tugas utama sebagai seorang dokter spesialis seorang dokter spesialis patologi klinik? Tugas utamanya pertama memastikan laboratorium berjalan dengan benar. Jadi Umi bagian manajemen laboratoriumnya. Yang kedua mendidik dan memberikan arahan kepada tim Umi. Jadi Umi punya tim di bawahnya. Ada yang kita sebut dengan analis atau ATLM. Yang keempat, Umi harus komunikasi nih dengan dokter-dokter lain. Misalnya ada pemeriksaan ini, ada yang tidak sesuai dengan hasil laboratoriumnya. Yang kelima, yang merencanakan semua kendali mutu, semua program bisnis laboratorium, itu pekerjaan dari SPPK. Oke, terima kasih. Apa perbedaan peran Umi dibandingkan dokter klinis lainnya? Perbedaannya itu tadi, misalnya kalau dokter-dokter yang ketemu sama Albi di rumah sakit itu kan namanya dokter klinisi. Dia kontak langsung dengan pasiennya. Misal Albi datang ke rumah sakit, ketemu dokter itu dokter klinisi, periksa. Nah, nanti dokter klinisi biasanya ngirim Albi ke ambil darah dulu ya Albi. Pernah nggak Albi seperti itu? Kayaknya iya. Nah, jadi darah itu diambilnya biasanya di bagian laboratorium. Nah, kira-kira SPPK dia bekerjanya di lingkup itu. Di belakang layar, tapi membantu dokter klinisi untuk menegakkan diagnosis atau mengetahui kondisi pasien. Oke, terima kasih. Aku punya pertanyaan terakhir. Seberapa besar keterlibatan Umi dalam mengambil keputusan klinis pasien? Ya. Kalau keterlibatannya secara generalnya gini Albi. Jadi kalau udah diperiksa nih sama dokternya, tentu dokter butuh membuktikan nih Albi beneran sakit atau tidak. Nah, saat ini beneran sakit itu kita lihat dari hasil laboratoriumnya, atau Albi kondisinya baik-baik saja. Jadi hasil laboratorium itu memutuskan 30% dari kondisi pasien saat ini. Nah, selain laboratorium ada juga nanti radiologi namanya. Jadi adanya penunjang sangat dibutuhkan untuk menentukan kondisi pasien dan menetapkan apakah pasien bisa Albi dirawat. Terus boleh nggak sih Albi pulang? Nah, bisa dulu kita tunggu dulu ya hasil laboratoriumnya. Keluar dulu hasil laboratorium, baru Albi boleh pulang. Oh bagus nih, boleh pulang Albinya. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Albi. Mulai. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa jenis pemeriksaan laboratorium yang paling sering Ibu tangani? Kalau pemeriksaan laboratorium itu banyak, paling banyak itu kita yang ngambil darah. Jadi ada bahan yang berdarah dari pasien, nanti kita periksa namanya parameter hematologi. Ada lagi parameter kimia klinik. Ada juga yang periksa urin. Nah,
Nah, ditampung urin pasien, nanti kita analisis gimana kondisi urin pasien. Urin tahu nggak, Kak? Oh gitu. Urin itu pipis. Oh gitu pepes. Ya. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ibu menjamin akurasi dan validitas hasil laboratorium? Nah, itu memang hal yang paling penting ya, Vio. Jadi tugas SPPK itu menjamin kendali mutu namanya. Jadi ada nama, kita menggunakan quality internal dan quality eksternal. Itu mulai dari bagaimana diambil sampelnya, persiapan pasiennya itu memang dijaga. Kemudian kalau kita menggunakan alat itu ada QC-nya namanya. Jadi ada perhitungan, kita masukin bahan kontrol dan kita lihat apakah dia akurasi atau presisi. Kemudian 2 kali setahun kita juga cek semua alat-alat itu dicek dan dibandingkan dengan alat-alat di rumah sakit, di semua fasilitas kesehatan lainnya, dan dinilai oleh lembaga yang yang valid. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bentuk kolaborasi ibu dengan dokter dari spesialisasi lain? Oke. Sebenarnya kan tujuan dari adanya laboratorium tentu menunjang dokter-dokter spesialis lain untuk mengobati pasiennya. Jadi mulai dari perencanaan, misalnya dokter butuh apa dok, kita mau update apa nih di laboratorium kita, itu sangat dipertimbangkan dan sangat dikomunikasikan dengan dokter-dokter lain. Oh dokter mau mengadakan ini AGD dok, kita butuh AGD, misalnya analisa gas darah, kita coba bikin datanya dan kita ajukan ke direksi. Kemudian banyak lagi, contohnya misalnya tanya nih, dok ada sampel ini hasilnya sesuai nggak dok dengan klinis pasien. Jadi semua hasil laboratorium, apalagi yang dia sifatnya abnormal, setelah kita lihat dari hasil labnya sudah sesuai, kita selalu komunikasikan ke dokternya. Oh sesuai dok, kita ACC keluar ya dok, atau kalaupun tidak sesuai kita berikan anjuran. Kemudian ada juga namanya pelaporan nilai kritis. Misalnya ada pasien dokter penyakit dalam, dia kirim sampel ke kita, ternyata ketemulah HB hemoglobinnya atau dia anemia berat, maka kita laporkan langsung ke dokternya. Dok, pasien dokter atas nama A, rekam medis ini kami dapatkan hasilnya ini, sesuai klinis dok, sesuai, izin lapor nilai kritis. Nah nanti dokternya akan segera menindak pasiennya. Jadi nggak boleh pasiennya pulang, misalnya pasiennya yang harusnya kalau biasa bisa pulang, pasien yang kita laporkan biasanya tuh langsung ditindak dan dirawat inap. Itu contohnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi dalam pekerjaan ini? Kalau tantangan terbesar adalah pertama, laboratorium itu butuh tenaga, dia banyak SDM yang di sana. Yang kedua juga untuk perbaruan otomatisasinya butuh alat. Saat ini alat laboratorium kan masih mahal karena dia masih dipajak, masih menjadi barang mewah. Jadi ketika kita ingin menyelenggarakan kegiatan misalnya hasil laboratorium yang murah, yang bermutu, masih akan sulit kalau dengan harga alat mahal, reagensia mahal. Kemudian juga kita juga butuh tenaga yang terlatih. Nah itu adalah tantangan kita. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernahkah ibu menghadapi dilema etika dalam pekerjaan? Bisa diceritakan? Oh iya, ada. Misalnya kayak gini nih, kan sekarang kita kan berada di era jaminan kesehatan nasional. Nah, ada kondisi di mana hasil laboratorium itu harus mendukung sesuai bisa labnya bisa pasiennya diklaimkan, istilahnya itu bisa dirembes biayanya. Nah, jadi kadang-kadang disuruh cek ini, Bu, boleh nggak pindahin hasil lab yang hari ini ke hari ini? Nah, itu mungkin berarti kami tidak bisa laksanakan seperti itu. Atau contohnya nih pernah mengalami narkoba. Jadi kan pemeriksaan pipis tadi, yang urin tadi itu paling banyak tuh tes narkoba. Nah, adalah dari kami yang mengadakan narkoba, ternyata ada narkobanya positif. Batuk. Contoh, Umi pernah periksa narkoba. Nah, narkoba itu Umi periksanya malah di institusi yang harusnya dia menangkap orang narkoba. Jadi itu kan jadi pertentangan nih, saya bukan narkoba, tapi terbukti pada hasil labnya itu dia dinyatakan sebagai narkoba misalnya. Nah, itu kan menjadi pertentangan jadinya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu menjaga kerahasiaan data pasien? Oke, kerahasiaan data pasien itu adalah wajib dijunjung tinggi oleh semua dokter dan semua nakes lainnya, termasuk laboratorium.
Jadi tidak boleh mengeluarkan data yang mencantumkan nama dan identitas secara jelas, tuh nggak boleh. Kemudian ada suatu kasus misalnya dia tidak benar-benar yang masih stigma nih, ada beberapa yang bisa terdeteksi di laboratorium, maka kita punya alur pelaporan, tidak boleh hasil pasien itu diterima oleh orang yang tidak bersangkutan. Nah itu jadi memang sangat dijaga sekali, tidak boleh dipublikasikan namanya. Kalaupun kita menjadikan pelajar kayak Umi tiba-tiba nih posting nih ada pemeriksaan urin, ada gambar sampling urin, Umi tidak boleh memunculkan namanya, tidak boleh munculin nama pasien siapa. Jadi hasil laboratorium juga tidak boleh disebar sembarangan, harus hanya diterima oleh dokternya saja dan pasiennya saja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh teknologi seperti AI dan otomasi dalam pekerjaan Umi? AI dan otomatisasi itu sangat berperan ya. Jadi saat kali ini, kalau dulu tuh misalnya kita periksa namanya hemoglobin. Hemoglobin itu diperiksa satu-satu tuh, diaduk ke darahnya, dikasih reagennya tuh diperiksa. Itu waktunya satu pasiennya bisa 10 menit untuk satu parameter. Nah, dengan otomatisasi alat kita bisa lebih cepat dan lebih akurat. Kan kita terima pasien banyak di rumah sakit, bisa jadi 1000 sehari misalnya. Kemudian AI itu udah dimasukin nih, tapi sebenarnya dimasukin dalam program. Dalam program itu nanti misalnya kan nanti data laboratorium keluar nih, terus ada yang hasilnya normal, ada yang hasilnya abnormal. Nah dengan data AI dia akan muncul tuh ada flaggingnya. Vio pernah coding nggak? Nah pernah Vio lihat nih, oh kalau yang normal warnanya hitam aja, kemudian kalau abnormal nanti warnanya merah, atau yang tadi Umi bilang nilai kritis nanti muncul warnanya. Jadi data itu bisa dibaca langsung oleh AI itu sendiri. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah teknologi ini lebih membantu atau menimbulkan pertanyaan baru? Teknologi itu membantu, tidak bisa dipungkiri teknologi itu membantu. Kayak tadi kan Umi bilang hematologi. Nah alat hematologi saat ini kan hematologi analyzer otomatis, itu sangat penting, tapi tetap harus dikonfirmasi. Jadi harus tetap, misalnya kayak nih, kadang-kadang kalau alat kan ada juga kadang-kadang dia tidak akurat. Jadi kita tahu kadang, oh ini nggak benar nih, hasil ditahan dulu, maka kita konfirmasi dulu. Jadi di situ keberadaan dokter SPPK dan ATLM sangat berperan walaupun alatnya udah otomatis. Selanjutnya, apa saran Umi untuk mahasiswa kedokteran yang ingin mengambil spesialisasi ini? Oke, saran Umi untuk mahasiswa kedokteran ataupun mungkin Albi, Vio mungkin tertarik atau teman-teman tertarik nanti. Jadi ada salah satu profesi yang basicnya adalah kedokteran, tapi nanti bekerjanya di belakang layar. Di belakang layar, apakah di belakang layar? Cuman dia memiliki peran yang sangat signifikan untuk pelayanan laboratorium. Jadi salah satunya adalah spesialis patologi klinik. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kualitas apa yang penting dimiliki oleh seorang dokter patologi klinik menurut Umi? Oke ya, kualitas yang penting nih berdasarkan ini pendapat Umi ya. Pertama adalah harus mau belajar, selalu belajar, long life learning. Karena kita bekerja dalam kondisi akan ada pembaruannya. Yang kedua, selalu komunikasi, baik itu ke jajaran direksi, jajaran manajemen, ke sejawat dokter klinisi lainnya, dan juga ke tim kita. Kita punya timnya. Kemudian jujur, karena di saat ini bisa dibilang kejujuran banyak yang tidak memenuhi standar kejujuran atau standar mutu. Jadi menurut Umi, jujur adalah salah satu langkah kita untuk memastikan bahwa laboratorium itu bekerja dalam koridor mutu yang benar. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Umi terhadap perkembangan patologi klinik di Indonesia ke depan? Harapan Umi semakin banyak laboratorium yang memenuhi standar yang baik, mudah dijangkau dan nanti harganya bisa murah gitu. Kenapa? Karena kan kesehatan untuk hak kita semua ya. Nah, bisa diketahui bahwa harga laboratorium saat ini memang masih sangat mahal. Salah satunya tadi Umi bilang, reagensianya masih diimpor, alat kesehatannya masih dipajakin, jadi harganya masih mahal. Nah, harapan kita semua, bahkan sampai ke klinik-klinik yang terbawah pun punya alat laboratorium yang baik dan benar dan terjamin mutunya.
Nah, Umi ngomong berkali-kali tentang mutu ya, karena memang di lapangan ketemu yang tidak memenuhi standar mutu itu. Kan jadinya salah ya kalau kita ngeluarin hasil laboratorium tapi tidak sesuai dengan standarnya, bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi pasiennya. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan Umi kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan laboratorium? Oke, pemeriksaan laboratorium itu tidak hanya untuk orang sakit. Kayak kemarin Kenzi ada cek golongan darah kan. Nah itu penting untuk kita semua, jadi salah satunya kita harus tahu kondisi kita, baik itu orang sakit atau merasa sakitnya sakit ringan atau memang harus mengetahui kondisinya lebih jauh, itu tidak usah takut ke laboratorium. Kayak Kenzi pusing-pusing kata Kenzi, Abi kemarin sempat demam, jadi jangan takut untuk diperiksa di laboratorium, karena di laboratorium kita tentu lebih jelas nih penyakitnya sesuai dengan kondisi, kayak bagaimana penyakitnya, apakah cukup dikasih obat ini aja atau perlu obat yang lain. Terus nanti yang paling sering itu adalah untuk masyarakat umum, yaitu medical check up. Nah, medical check up itu wajib kita ketahui, misalnya kok ngantuk-ngantuk ya, anak-anak sekarang kok ngantuk-ngantuk, apa karena begadang? Oh ternyata dia anemia. Taunya dari mana? Dari pemeriksaan laboratorium. Orang tua misalnya, kalau orang dewasa, oh kita harus mengetahui bagaimana profil kesehatannya. Nah, bisa diperiksa melalui medical check up, salah satunya adalah laboratorium. Udah habis. Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Kami jadi mengetahui dan belajar mengenai profesi dokter spesialis patologi klinik. Terima kasih juga atas kunjungannya. Terima kasih, mungkin menambah wawasan anak-anak ya. Dadah. Dadah.